Setelah kembali ke asrama, Mas menjelaskan semua yang terjadi pada Lance, Finn, dan juga Dot. Finn terkejut, Mas selalu terlibat dalam organisasi yang sangat berbahaya. Lance baru tahu, Mas tak bisa memakai sihir. Dot kemudian menyarankan agar mereka pergi bersenang-senang. Singkat cerita, mereka pergi ke jalan Marseille di tengah kota. Finn tiba paling awal. Dia percaya Dot sengaja menyarankan mereka bersenang-senang untuk Mas. Keadaan santai dalam keadaan seperti sekarang bisa sedikit berubah suasana masalah Mas. Finn penasaran bagaimana penampilan teman-temannya di luar sekolah. Dot datang. Dia menggunakan armor full badan. Lalu Mas memanggil mereka dari belakang. Mas datang dengan mode fitness, memakai roda AB sebagai kendaraan. Mas tak pernah pergi bersenang-senang dengan teman sebelumnya, jadi dia tak tahu harus berpakaian seperti apa. Finn tak percaya dengan pakaian kedua temannya. Lalu Lance datang. Awalnya Finn merasa senang karena ada teman berpakaian normal, tapi setelah menunjukkan kaos dalam, Lance berisi stiker adik tersayang. Finn kembali lemas. Kemudian mereka bertiga berpakaian sesuai arahan Finn. Dot mulai menunjukkan teman-temannya beberapa permainan terkenal yang ada di jalan Marseille. Pertama, tembakan sasaran dari seekor koala. Pemain disuruh menggunakan sihir atau apapun untuk menggelitik koala. Permainan itu disebut dart ingus koala. Ingus mereka mengeras menjadi jarum. Permainan ini adalah dengan menggelitik koala supaya ingusnya menancap tepat di papan sasaran. Finn merasa permainan koala akan menyenangkan. Dot yakin pemula seperti teman-temannya tak akan bisa langsung menaik sasaran saat pertama kali mencoba. Mas mencoba pertama. Bukannya mengarah ke papan sasaran, ingus koala yang mengeras menancap di kepala Dot. Sebenarnya dia ingin marah pada Mas. Tapi karena ini merupakan pertama kali Mas mencoba, Dot berusaha memaafkan temannya itu. Dia lalu bermain sambil menunjukkan bagaimana caranya pada Mas, Finn, dan Lance. Ternyata Dot sama saja. Ingus koala mengarah tepat di kepala Mas. Dengan cepat, Mas mengunci tangan Dot dengan gerakan kuncian melayang hingga membuatnya minta ampun. Lalu mereka pergi ke toko tongkat sihir terkenal di sana. Lance mau mencoba mencari tongkat sihir yang bagus jika cocok dengannya. Tongkat sihir baru, kurasa aku mau mencobanya. Kau bilang ada toko tongkat sihir terkenal daerah sini kan? Selain itu, rumornya ujian visioner suci sudah dekat Mas. Berkat campur tangan Innocent Zero, mereka memajukan tanggalnya. Yang itu membuat keadaan bagus untuk kita sebagai asrama Adler. Melihat jumlah koin kita saat ini, kita pasti akan masuk ke dalam ujian pemilihan. Jika lulus dan hanya tersisa seleksi terakhir, aku tak peduli walau kau tak bisa memakai sihir. Demi Ana, aku takkan mau mengalah padamu Mas, kata Lance. Kemudian mereka tiba di toko tongkat sihir. Setelah mereka masuk, banyak terdapat tongkat sihir di seluruh tembok ruangan. Mereka disambut oleh seorang kakek tua dengan satu kacamata. Melihat 4 pemuda datang, membuat kakek langsung mengenal mereka adalah siswa Easton. Banyak tipe tongkat sihir di toko. Kakek penjaga toko menjelaskan bahwa pembeli hanya perlu berdiri di tengah ruangan. Menggunakan sihirnya, maka tongkat sihir yang cocok akan datang dengan sendirinya. Kekuatan sihir memanggil tongkat yang sesuai. Tongkat sihir adalah perpanjangan tubuhmu sesuai alat yang membantu mengeluarkan kekuatan. Tongkat yang sesuai denganmu akan membuat kalian lebih baik dalam sihir, ucap kakek penjaga toko. Lance mencobanya, tak butuh waktu lama. Tongkat sihir sudah melayang di depan Lance. Kakek senang melihat siswa garis ganda memang luar biasa. Kini giliran Mas yang disuruh mencoba. Finn panik karena Mas tak bisa memakai sihir. Maka pasti tak ada tongkat sihir yang cocok. Mas dengan entengnya bilang malah mau mencoba. Sebelum mereka memulainya, Mas teralihkan oleh tongkat sihir tergeletak di lantai. Oh, tongkat itu. Kami sudah menyimpannya di toko ini lama sekali. Itu tongkat sangat berat untuk digunakan penyihir manapun. Katanya ada air mata elf yang mengalir dari bawah tongkat itu. Sebuah air yang bisa dipakai untuk membuat tongkat sihir yang hebat. Tapi itu adalah sebuah legenda dalam ribuan tahun. Tak satupun orang yang memiliki kekuatan atau sihir yang bisa mengangkatnya, ucap kakek penjaga toko. Dot dan Finn berteriak agar kakek jangan menantang Mas. Mereka tahu Mas pasti akan berbuat seperti apa. Mendengar Finn dan Dot tentu membuat kakek bingung dengan apa maksud mereka dengan memancing Mas. Tapi
Semua kebingungannya terjawab. Mas mengangkat tongkat sihir legenda yang katanya super berat dengan entengnya menggunakan satu tangan. Keluar air dari bawah tongkat itu. Kakek kaget. Baru pertama kali melihat tongkat legenda terangkat. Mas meminta tongkat itu sebagai miliknya. Air terus-menerus keluar. Air yang bisa digunakan untuk membuat tongkat berkualitas. Kakek sangat berterima kasih pada Mas. Dia tentu mengizinkan Mas mengambil tongkat legenda tersebut. Lance merasa bingung. Dia akhirnya tak jadi memilih tongkat sihir baru. Selesai memilih tongkat sihir, Dot melanjutkan kembali bersenang-senang bersama teman-teman. Dari belakang datang Irvin dan Tom. Mereka terlambat datang karena ada banyak urusan di sekolah. Liburan pun dimulai. Mas dan yang lainnya mulai dari mencoba beberapa makanan, membeli perlengkapan pakaian, dan lain sebagainya. Hingga berakhir, Finn, Tom, Irvin, dan Dot kelelahan. Mereka berencana menghabiskan semua tenaga untuk menjalani masa remaja sepenuhnya. Hanya Mas dan Lance yang masih segar bugar. Sambil mencoba memainkan tongkat sihir barunya, Mas berbicara pada teman-temannya. Aku senang, aku belum pernah pergi bermain bersama teman-teman sebelumnya. Jadi, ayo kita lakukan lagi kapan-kapan, kata Mas. Ucapannya itu membuat yang lain merasa sedih dan juga senang. Mereka berjanji akan pergi bersama kembali di lain waktu. Lance juga akan ikut. Dia bahkan berencana membawa adik tercinta Anna bersama mereka. Liburan selesai. Mas, Lance, Finn, Irvin, Dot, dan Tom kembali ke asrama. Dijelaskan, di Akademi Easton, setiap asrama diawasi oleh seorang ketua yang disebut prefect. Ketiga ketua memiliki bakat yang terbesar di Easton. Mereka semua memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi visioner suci. Sementara di kamar nomor 302, Mas menghitung berapa jumlah koin emas yang berhasil dia dapatkan. Totalnya ada 7 koin. Menurut Lance, mereka setidaknya sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pemilihan. Meski sudah hampir waktunya, tapi pertama-tama ada hal yang harus mereka lakukan. Mas lalu mendatangi Rain. Dia meminta izin pulang sebelum waktu ujian pemilihan tiba. Rain awalnya menganggap Mas bercanda karena ingin pulang di waktu seperti sekarang. Mas kini diawasi visioner suci dan Innocent Zero. Dia tak kehabisan akal. Mas beralasan hanya ingin pulang sebentar saja menjenguk keluarga. Di sebuah ruang makan, Orter sedang merencanakan sesuatu. Seseorang tanpa sihir ingin menjadi visioner suci. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala sekolah Walberg sudah mulai tua. Kemampuan mengambil keputusannya sudah mulai menurun. Mereka yang kuat harus bertanggung jawab untuk menghentikan kekacauan sebelum itu terjadi, kata Orter. Penyihir dengan tanda tangan nada percaya Orter pasti sedang sangat serius sampai-sampai datang ke depannya. Penyihir itu menjelaskan bahwa dia tak akan menuruti perkataan seseorang dengan sembarangan. Dia hanya peduli tentang satu hal, yaitu ketegangan. Orter mengerti. Dia merasa Mas adalah orang yang bisa membuat penyihir tangan nada itu terhibur. Karena sebelumnya, Mas telah berhasil mengalahkan Abel, ketua asrama Malang. Meski merasa tertarik, tapi ketegangannya yang dia inginkan tidak pasti karena koin tidak bisa menjadi patokan kekuatan seseorang. Namun, setelah Orter mengatakan bahwa Mas melakukan semuanya tanpa menggunakan sihir, penyihir tangan nada sangat tertarik. Dia diperintahkan untuk segera menggila. Mendapat sesuatu yang bisa membuatnya ketegangan, penyihir tangan nada tak sabar. Dia memainkan piano dengan sangat bersemangat sembari menunggu pertunjukannya. Dengan Mas tiba, tak hanya dirinya, penyihir tangan nada juga mengajak kedua anak buah kembar untuk memeriahkan acara. Memainkan piano, bernyanyi, lalu membayangkan pertunjukan membuatnya seperti mendapatkan kepuasan batin. Penyihir tangan nada memiliki pandang hidup yang sangat aneh. Dia membayangkan musim semi akan segera tiba. Kedua anak buahnya menganggap ketuanya sudah gila dan menyeramkan. Sin berpindah ke gubuk di tengah hutan tempat kakek Van Dijk tinggal. Di dalam rumah, Mas menceritakan semua kejadian selama dirinya berada di sekolah. Kakek Van Dijk memeluk Mas. Dia bersyukur Mas masih baik-baik saja. Brad heran Mas masih bisa selamat setelah mengalami semua itu. Mas sengaja meluangkan waktunya sebentar agar bisa pulang. Dia juga lega kakek Van Dijk baik-baik saja. Mas berjanji akan berusaha membentuk ulang tatanan sosial. Kemudian pintu rumah terbuka. Finn, Irvin,
Lins dan Dot datang berkunjung. Kakek Van Den bengong pakaian mereka sama dengan Mas. Dia terharu bahagia, akhirnya Mas memiliki teman. Di antaranya bahkan ada garis ganda. Aku tak percaya anakku akhirnya punya teman. Kalian tahu, aku tak bisa menunjukkan dia pada dunia luar. Tak kusangka hari ini akhirnya datang, kata Van Den sambil mengucap air matanya. Dot menghampiri. Dia bukan hanya sekedar teman dengan Mas, tapi mereka adalah rival. Dot berbisik, dia lebih kuat dari Mas. Tak hanya Dot, Irvin juga mendekat. Dia berbisik pada Van Den dan memanggilnya ayah mertua. Irvin berkata dia adalah calon istri Mas. Ya, meskipun mereka masih suci karena belum pernah berpegangan tangan, Van Den semakin syok. Mas punya rival dan juga tunangan. Finn berkata selama di akademi, Mas cukup baik. Dot memberikan teh herbal, sementara Lins memberikan sapu tangan. Sapu tangan dengan gambar Anna, adiknya tercinta. Mas berusaha menjelaskan bahwa Lins memiliki sesuatu pandangan agak berbeda. Setiap orang memiliki prioritas masing-masing. Finn dan Van Den bengong menyaksikan tingkah mereka berempat. Sepertinya kalian semua anak yang unik. Nampaknya kau juga kerepotan dengan Mas. Hingga sekarang, aku tak pernah bisa membiarkan Mas pergi ke dunia luar. Jadi aku tak pernah bermimpi sekalipun dia akan dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Aku harap hari ini tak akan berakhir, kata Van Den. Finn mengangguk. Dia juga tak ingin hari-hari tenang seperti sekarang berakhir dengan cepat. Sementara di dalam hutan, penyihir tangan nada bersama kedua anak buahnya terbang mencari keberadaan Mas. Semoga mereka tak keberatan kita datang. Bisa mengalahkan Abel dengan telat tanpa sihir. Kenapa? Bagaimana bisa aku melepaskan orang seperti dia begitu saja, kata penyihir tersebut. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Banyak pedang partisan mengarah pada mereka bertiga, tapi berhasil ditangkis serta dihindari. Serangan dadakan yang membuat perjalanan mereka terhambat. Melawan pedang melayang takkan bisa sambil terbang. Penyihir tangan nada berhenti. Dia tahu orang yang melakukan itu. Penyihir tangan nada tak percaya orang seperti Mas memiliki bodyguard yang merepotkan. Rin beralasan dia bukanlah bodyguard. Rin berkata kebetulan saja sedang berada di sekitar Tuhan saat mendengar sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang mengganggu seperti suara tawa menjijikan dari ketua asrama Orca. Ya, penyihir tangan nada adalah ketua asrama Orca. Rin mengancam penyihir Orca agar tak berbuat macam-macam pada Mas. Ketegangan mulai terjadi. Sementara di rumah, Mas sedang asik bermain monopoli dengan teman-teman.